Oke, bismillah. Jadi kali ini mau sharing-sharing tentang case competition yang bagian mystery case. Jadi, setelah babak pertama itu kan aku diseleksi jadi 15 tim, dan ketika nyampe di Jakarta, itu juga aku nemuin tahap yang kedua ini yaitu mystery case untuk menentukan kayak top 5 kayak gitu. Cuman karena banyak hal aku nggak lulus ke top 5 itu dan jujur sedih banget karena gila-gilaan mikirnya cuma dikasih waktu sekitar 6 jam untuk brainstorming sambil buat deck sambil latihan juga. Tapi aku juga ngevaluasi diriku ya, nanti akan ada beberapa feedback buat aku pribadi karena yang membingungkan dari lomba ini adalah juga jurinya nggak ngasih kayak rapotan gitu ya, aku tuh kurangnya di mana, terus nilainya berapa, kayak gitu. Tapi it's okay, nggak apa-apa. Pengalaman, karena dari sisi lain juga ada yang bisa disyukuri gitu ya. Soalnya competition ini fully funded banget, jadi untuk biaya pulang perginya itu udah ada pembiayaan ya dari panitia lombanya. Jadi tiket pesawat digantiin, penginapannya juga di hotel 3 hari 2 malam ya kalau nggak salah. Ada uang jajan dan lain-lain. Oke. Jadi untuk mystery case ini dirilis tuh Hamin sekian H plus sekian jam kayaknya H plus 3 jam setelah presentasi kayak gitu. Terus eh apa ya rasanya tuh bener-bener menantang sekali karena kita tuh harus bersaing tapi kita juga di sisi lain harus berteman kayak gitu. Nah, terus ini mm, ada background case juga mirip-mirip sama case sebelumnya, tapi sekarang fokusnya itu adalah ke profil Tribrata News. Jadi tuh ini kayak situs beritanya Polri sendiri. Extra value-nya adalah mereka itu ada penyaring ya hoax atau enggak sebagai institusi netral. Nah, case study-nya itu adalah bagaimana cara Polri ini mengembangkan platform Tribrata agar menjadi sumber berita terpercaya di kalangan publik terutama Gen Z. Dan aku senangnya juga sih udah ada 5A Customer Journey ya. At first aku kepikirannya tuh semua pertanyaan ini harus dijawab. Tapi kalau teman-teman merasa apa ya, Zara ini kayaknya pertanyaannya mirip-mirip deh. Jadi satu juga bisa. Iya sih, bener juga. Dan di sisi lain juga, kasus ini tuh cuman bisa dipresentasiin hanya 3 menit. Jadi aku mikirnya nggak bisa nih kayak aware solusinya apa, appeal solusinya apa, ask solusinya apa, sama advocate solusinya apa, kayak gitu. Nah ini terima kasih dan selamat mengerjakan. Tidak selamat itu ya guys, rasanya deg-deg banget. Dan aku sempat kritis sekali pas kemarin lomba itu, aku sebelum judgingnya dimulai, aku tanya apakah ada TV untuk apa hmm, apa sih fasilitas berhitung mundur tuh kayak timernya gitu ya. Itu belum disetting dan ada juga saat dimana harusnya aku mulai di menit ketiga, tapi aku dimulai di menit 2,5 menit. Jadi aku harus bener-bener nge-rap. Sedangkan jurinya juga dalam kondisi yang tidak bisa menyimak dengan cepat kayak gitu. Jadi kita mulai ya guys. Ini PPT-nya aku kangen banget untuk mengambis ya jalan-jalan gitu. Cuman karena di semester 8 sekarang udah fokusnya beda, kita hadapi aja kali ya yang ada guys. Jadi ini aku sama teman-teman juga udah buat apa ya tema yang clickbait, judul yang clickbait ke kasih untuk branding Tribrata yang berkelanjutan. Nah ini sebenarnya ada tulisannya sih, intinya kondisi saat ini, terus juga ada masalahnya dan ada pertanyaannya. Nah buat hasil riset Tribratanya kita buka dulu aja kali ya. Apa sih hasil riset Tribratanya itu? Intinya adalah pendapat orang-orang terhadap situs berita Tribrata. Apakah mereka tahu, apakah mereka suka, dan lain-lain. Kita coba akses dulu guys, biar kita ini ya hmm, bisa mempelajari tentang consumer behavior-nya. Riset Tribrata. Oke. Oke, jadi kita lagi mau mencari ya, apa sih riset yang tepat gitu ya untuk mengetahui pendapatnya orangnya. Aku sih milihnya tetap Google Form dan dalam waktu kurang lebih 6 jam itu bisa menggather sekitar 53 jawaban dan ini lumayan banget kayak gitu. Alhamdulillah sih sangat-sangat dimudahkan meskipun sedihnya tuh ada yang aku nggak bisa meluapkan.
Apakah aku harus marah, apakah aku harus bingung, dan lain-lain. Jadi, itu memorable banget sih, ilmu menerima takdir gitu. Ini usianya kebanyakan ya Gen Z, tempat tinggalnya itu di Jogja, jadi kita pas tuh blastingnya ke teman-teman Jogja. Untuk konsumsi handphone ini di atas 5 jam. Kenapa kita nanya berapa lama menatap layar handphone? Biar kita tahu, bisa kita tracking habit mereka itu di handphone tuh berapa lama. Otomatis kalau misalnya mereka menggunakan HP dengan lama gitu, kita bisa nyediain platform baca berita yang nyaman juga secara digital. Terus juga aplikasi apa yang sering kamu akses itu WhatsApp, ya notabene untuk interaksi. Yang kedua juga Instagram dan TikTok. Tapi kita juga harus mempelajari bahwa ya Gen Z kalau kultur bacanya kan rendah ya. Otomatis WhatsApp sebagai platform interaksi itu jadi kayak yang favorit banget. Kadang juga kita suka mengonsumsi berita dari status orang. Jadi ya itulah dinamika-dinamikanya ya. Tantangan tersendiri buat Tribrata kayak gitu. Nah, pas ngelis WA dan teman-teman ini juga kita harus tahu main feature-nya apa gitu. Karena ini juga aplikasinya nggak relate kan sama situs berita. Jadi kita pengen tahu aja, eh, mungkin ini bisa jadi salurannya Tribrata nanti untuk adain komunitas di WA atau ada pendekatan komunitas di Instagram. Karena kan sekarang ada fitur komunitas ya, kayak gitu. Terus juga ini kalau cari referensi berita atau bacaan digital sukanya di mana gitu. Nah, ini yang pertama tuh Detik. Terus yang kedua Quora, dilanjutin sama yang paling gede ini ding TikTok ya. Enggak. Salah, aku salah baca data. Jadi yang tertinggi itu TikTok, habis itu Detik dan Quora. Ya itu makanya udah menggambarkan kan. Saking menggambarkannya sekarang orang-orang lebih memilih FYP daripada baca gitu ya. Nah, itu harus diterima juga ya, apa ya, kenyataan kayak gitu. Alasan suka baca berita. Katanya nih agak kepotong ya, penyusunan katanya singkat. Terus juga referensinya jelas, konten dikemasnya audiovisual. Jadi banyak banget kreator sekarang tuh yang aku lihat, dia itu sebenarnya kayak reporter berita ya. Tapi ngejelasin beritanya tuh di bawah 3 menit dan itu seru banget. Langsung nyambung meskipun apa ya, biasanya adalah orang-orang tuh nggak tahu itu beneran atau enggak. Kadang kan berita itu apa ya, jurnalisnya kan ngegantung, terus kadang nggak detail, nggak ada follow up-nya kayak gitu kan. Gitu, terus juga mereka suka yang ada iklan, kadang menurutku juga nge-spam banget dan lain sebagainya. Nah, terus apa sih yang kamu harapkan untuk platform berita nanti? Ini kayaknya please beritanya nggak usah banget hoax gitu ya. Panjang-panjang kalimatnya. Mereka nggak suka kalimat yang panjang. Ada tips and trick, desainnya diperbaharui dan iklannya dihapus. Kayak gitu sih. Influencer Gen Z, kenapa pakai ini supaya Gen Z itu teringat lagi untuk penting baca berita yang benar gitu ya. Najwa Shihab is still on top gitu. Terus juga ada Mauni Ayunda dan lain-lain. Soalnya jujur ngerasain banget sih pas pemilu ini. Dan aku terinspirasi juga sama ini ya. Platform anti hoaxnya tim Amin ya. Mungkin ini bisa jadi pelajaran juga. Kawal fitnahlagi.com nggak sih namanya? Nah, ini nih lucu tapi ini kan fungsinya buat kampanye ya. Kayak gitu. Ini sangat-sangat membantu sih. Gitu. Terus suka sama kegiatan literasi nggak? Nah, kenapa ada kegiatan literasi ini? Supaya seenggaknya habit orang itu kan nggak bisa berubah dalam waktu yang singkat atas satu seminar doang kan nggak bisa ya. Tapi juga harus ada lingkungannya kayak gitu. Jadi kebanyakan Gen Z itu sukanya ngumpul kayak di bagian sharing tentang bahasa kayak gitu. Terus juga kelas copywriting, review jurnal dan lain-lain. Jadi ya kita kawal aja buat kegiatan-kegiatan bacanya kayak gitu. Terus konten apa sih yang paling suka diakses gitu? Kebanyakan tentang self development yang orientasinya ke diri sendiri. Terus juga tips produktif, persiapan karir ya itu harus pinter-pinter. Dan kalau direlatein ke Tribata juga nggak relate ya, karena Tribata kan ngomonginnya tentang masyarakat kayak gitu. Cuman sebenarnya kepake sih buat mahasiswa aktivis. Cuman dalam positioningnya sekarang itu gimana ya? Polri itu majoritinya jadi musuh masyarakat.
Ya tapi mereka juga tetap berusaha ya, namanya juga institusi pasti banyak kekurangannya. Kayak kita langsung scanning aja, jadi ini first slide ini cuma dipaparin tuh kurang dari 30 detik ya kalau bisa. Karena juri juga udah tahu kali masalahnya apa kayak gitu. Nah, Kakasi itu singkatan dari apa sih? Jadi Kakasi itu singkatan dari kepo, kaku, dan advokasi. Pertama, bagaimana cara meningkatkan rasa kepo Gen Z agar mereka selalu butuh dengan Tribrata News. Jadi tahapan marketing yang pertama itu kan kayak membuat hal yang menarik, terus gimana caranya mereka kepo, terus kayak setia kan sama kita, istilahnya kayak gitu. Terus juga kalau untuk pandanganku sendiri ya Gen Z itu butuh referensi yang tepat. Jadi daripada kita nyari di chat GPT ataupun nyari-nyari berita di akun-akun anonim yang nggak jelas sumbernya dari mana, sebenarnya tuh bisa jadi loh referensi akademis gitu. Karena kan selalu ada kebutuhan untuk nugas sampai pembuatan tugas akhir kayak gitu. Terus juga memaksifkan iklan digital. Ya itu apa ya? Mungkin yang terkenal juga masih jurnalis berita yang swasta. Tapi di sisi lain juga masih tetap kok iklan digital, apalagi dari pemerintah tuh lebih valid kayak gitu. Iya kayak iklannya KPU suruh milih itu kan kayak ya itu pasti akan disimak sama orang ya. Terus juga ada audible reading. Jadi kalau emang orang tuh saking malasnya baca untuk baca screen, gimana kalau di setiap situs berita itu nanti kalian tuh bisa nyalain mode audible reading. Jadi nanti kayak ada yang ngomong, kita tinggal dengerin doang kayak gitu. Terus juga ada merutinkan pemberitaan via short video di TikTok. Nih kayak mbak-mbak yang tadi aku bilang ya. Reporternya singkat banget ngomongnya gitu. Terus juga ini ada kolaborasi konten dengan Mitra Polri. Misalnya bisa ngomongin tentang isu KS. Ada nanti di direct ke Tribrata. Jadi misalnya nih di UGM ada kasus KS kayak gitu, kekerasan seksual. Nanti pas kita klik beritanya itu bukan ke laman UGM-nya tapi ke situs Tribratanya kayak apa sih effort Tribrata, maksudnya institusi Polri dalam penanganannya dan lain-lain. Terus juga tips and trick dalam pencegahan kejadian yang tidak diinginkan. Jadi kadang tuh kita kalau baca berita kan sukanya ke bawah vibes negatif ya kayak kejahatan, hal-hal yang bener-bener ya jarang yang positif lah ya. Nah itu at the end kita bisa kasih conclusion apa ya yang bisa dilakuin untuk tidak menghadapi hal tersebut gitu. Atau pas kita mengalami hal tersebut apa yang kita harus lakukan kayak gitu. Ini brandingnya anti kaku dan adiktif bagi Gen Z. Jadi kalau aku lihat brandingnya dan timku juga ya, itu tuh kayak sepaneng banget gitu. Nah, aku cuman kepikirannya sama temenku kemarin tuh, ini kan ada sekitar 30-an lebih provinsi ya. Nah, itu tuh nanti biar interaktif tuh nanti dibuat kayak peta Indonesia. Nanti itu kayak ada icon-iconnya Aceh itu seperti apa, Bali itu di mana, Surabaya itu di mana gitu kan. Terus juga ada penambahan fitur interaktif. Jadi setiap kolom berita itu tuh, artikel berita itu tuh kayak ada fitur untuk saling reaksi antara apa ya pelanggan dan pelanggan lain kayak gitu ya. Gitu sih di sana estetik terus human and tragedy centris dan partnership content kayak gitu dan juga ada lagu dan musik daerahnya mungkin ini brandingnya agak jadinya fun tapi gimana lagi kalau misalnya emang mau masuk Gen Z ya kita harus tahu kultur mereka tuh seperti apa kalau ngakses informasi kayak gitu. Nah ini untuk advokasi tuh lebih kayak apa ya, setelah mereka itu suka sama Tribrata, gimana cara kita mengikat keberadaan mereka gitu, utamanya kan lewat komunitas. Jadi yang pertama tuh kayak aku sama tim juga membuat kelas jurnalistik ini banyak banget, tapi itu perlu ya. Terus juga workshop penulisan gitu ya, karena masih ada kok, cuman dikit aja orang-orangnya. Terus juga gimana kalau di situs itu biar banyak yang akses, nanti di sana tuh banyak banget film Indonesia yang gratis atau internasional tentang dunia kepolisian. Jadi kan engagementnya jadi tinggi gitu dia semakin dekat sama masyarakat. Masyarakat juga di sisi lain juga nggak perlu mengakses situs film hoax dan lain-lain ataupun yang ilegal kayak gitu. Terus juga festival literasi tahunan bergengsi ini sangat out of reach tapi gimana lagi ya soalnya biar terutilize aja sih situsnya. Dan pada akhirnya nanti lomba literasinya itu kayak menekan mereka untuk mengunggah ya karya-karya itu di situsnya Tribrata. Jadi mereka kalau cari vote di Tribrata, kalau cari komentar di Tribrata, sama halnya kayak kalian nih upload tugas
pasca KKN, kalian buat rekamannya, nanti kan kalian minta like sama komen ya. Ya kurang lebih kayak gitu. Nah, ini pelaksanaan strateginya gue ngomong sama tim gue kemarin bener-bener cepet banget. Prioritasnya mungkin emang cukup banyak dan ini KPI-nya juga. Oke. Tapi nggak ada duitnya ya. Ya itu nggak ada duitnya kemarin. Sebenarnya kalau dari gue sendiri, kan gue kemarin ngeliat 14 tim lain ya. Dan aku nggak mau dalam konteks ini kayak terlalu melebih-lebihkan diriku ataupun mengurangikan kualitas diri orang yang lain gitu ya. Mengurangi kualitas tim yang lain. Karena semua orang pasti punya style berbeda. Dari aku sendiri mungkin dari kelebihannya, aku menilai diriku itu bukan orang panggung, tapi juga di sisi lain dari seorang introvert itu kayak ada bagian analisisnya. Jadi aku cukup suka membuat solusi gitu loh dan kayak mempertimbangkan apakah itu kayak costly, apakah itu efektif kayak gitu. Dan aku untuk realisasinya aku berani menjamin aku bisa melakukannya kalau aku jadi bagian dari mereka ya kayak gitu. Tapi di sisi lain aku kadang lupa untuk tampil di panggung itu seperti apa. Nah, ternyata karena juri-juriku itu tidak Gen Z, yaitu mereka dari baby boomer sama Gen X, mereka merasa apa yang kita capai itu ini terlalu banyak dan terlalu berisik. Kenapa berisik? Karena ini terlalu banyak, guys. Tapi sebenarnya solusinya bagus kan? Aku butuh validasi. Kayak gitu. Bukan bagus, sebenarnya lebih ke efektif ya. Kalau emang mau dicapai tahun ini banget ya bisa-bisa aja sebenarnya. Nah, aku juga kemarin udah melampiaskan kesedihanku. Ya mungkin kan kalau aku diterima, aku harus magang sebulan di Jakarta kan. Sedangkan takdirnya kan aku nggak bisa karena aku harus ke Jogja. Jadi emang banyak sih hal-hal yang terjadi kayak gitu. Gitu deh, dan kadang kalau aku menang tuh mungkin aku jadi stop untuk berusaha. Jadi ya udah nggak apa-apa, kita usahain aja. Terus semoga ini solusinya bermanfaat buat kalian yang mungkin punya entitas seperti Polri ini ya, ataupun platform baca, platform konten. Mungkin aku bisa kasih gini aja. Dan nanti buat yang butuh materinya silakan banget. Oh ya, dan sebenarnya ada sih rekaman lombanya tuh di Wowcase Competition 2023. Kan akses aja di YouTube. Kalau teman-teman lain itu mereka membawanya singkat, solusinya cuma dikit, terus juga omong-omong sih lebih slow gitu ya. Ya banyak rezekinya, maksudku aku dapat rezeki yang dimana aku maju pertama kali ya masih trial gitu ya, kayak kelinci percobaan, nggak dikasih waktu untuk simulasi dulu di stage kayak gimana. Terus juga kadang kita tuh mulai pas waktunya udah kepotong setengah menit gitu. Ya udah lah ya, nggak apa-apa. Semoga jadi hal yang bermanfaat kayak gitu. Sekian dari aku. That's it. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.